Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berjumpa dalam acara talk show spiritual bisnis dengan tema berbisnis dengan hati. Dan alhamdulillah pemirsa sekalian, pada hari ini kita menghadirkan dua sosok spesialis yang sangat strategik, unik, dan perlu kita jadikan sebagai bahan dialog bersama. Yang pertama kita hadirkan Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang terkenal dengan A. Gim. Assalamualaikum A. Ya baik, A. Gim tentunya sosok yang sudah sangat terkenal. Beliaulah salah satu orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk memadukan konsep zikir, fikir, dan ikhtiar. Dan alhamdulillah dengan doa semua pihak program ini insya Allah akan berkembang terus menerus. Dan yang kedua kita hadirkan Bapak Hermawan Kertajaya. Beliau adalah the great marketer. Alhamdulillah saya juga sering ketemu dan semoga nanti kita akan bisa membahas detail berbisnis dengan hati insya Allah. Dan kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim yang akan membahas bisnis dengan pendekatan zikir, fikir, dan ikhtiar. Silakan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, andai kata tujuan sudah ditetapkan, sepelan apapun kita bergerak, insya Allah merupakan satu kemajuan. Tapi bagi orang yang tujuannya tidak tetap, segigih apapun bergerak bisa jadi menuju kehancuran. Oleh karena itu kalau kita berbicara bisnis, itu tergantung tujuannya apa. Ada yang tujuannya hanya uang, ada tujuannya kepuasan. Tapi kalau sebagai seorang muslim, paling tidak ada 3 tujuan yang harus kita pahami sebagai manusia yang diciptakan Allah. 1, kita ini diciptakan oleh Allah untuk menjadikan segala aktivitas kita menjadi ibadah. Berarti bisnis bagi kita adalah ibadah. Bukan semata-mata mencari uang. Yang kedua, tugas hidup kita adalah menjadi khalifah. Kita diberi kesempatan hidup di dunia 1 kali. Kita harus berkarya seoptimal mungkin. Sehingga saat kematian kita kelak adalah puncak kita berkarya dalam hidup ini yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Mensejahterakan diri dan mensejahterakan orang lain. Dan tugas kita yang ketiga, kalau dalam bahasa agama disebut dakwah. Artinya, apapun aktivitas yang kita lakukan harus menjadi bagian pencerminan pribadi-pribadi yang menjadi tauladan dalam kebenaran. Ini penting, ibadah, khalifah, dakwah. Saudaraku, ada orang yang sibuk dengan judul membanting tulang mencari sesuap nasi. Ini rugi. Sudah tulang dibanting, hanya sesuap yang dicari. Imam Ali juga pernah mengatakan, maaf ini, barang siapa yang memang kesibukannya hanya mencari isi perut, maaf, derajatnya sebetulnya tidak jauh beda dengan yang keluar dari perutnya. Saya mohon maaf ini. Kalau hanya mencari makan, apa bedanya dengan kambing? Kalau hanya sekedar mencari uang, garong juga mencari uang. Maka kita harus tahu bahwa kita tidak disuruh mencari uang. Yang disuruh itu menjemput rezeki. Karena tiap makhluk sudah disiapkan rezekinya masing-masing. Jadi kita tidak, kalau mencari itu ada peluang tidak ada. Tapi kalau menjemput pasti ada. Maka itulah sebabnya saya bisnis tidak cemas sama sekali dengan rezeki, dengan gaji karyawan, sebanyak apapun karyawan, termasuk yang cacat. Kenapa? Karena setiap orang sudah ada rezekinya.
Mencari istri itu belum tentu punya istri. Tapi menjemput istri pasti sudah punya istri. Kecuali yang mencari yang lain. Nah, ibu bapak sekalian, ini penting. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang Allah ciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Sehingga saya mohon maaf kalau saya mengambil dari sudut kacamata Islam yang saya pahami. Maaf Pak Hermawan Kartajaya, dari Surabaya ya, harusnya Kertojoyo ya, apa-apa ya. Jadi seorang profesional, cirinya sebetulnya hanya dua profesional muslim itu. Satu, di dalam mencari, dia sangat menjaga nilai-nilai. Kejujuran, tepat janji, etos kerja. Sehingga kalau dia mendapatkan uang, maka dirinya lebih bernilai dari sebanyak apapun uang yang didapatkan. Karena dia mencari itu adalah untuk membangun nilai-nilai. Dalam mencari nafkah, dalam tanda kutip, menjemput rezekinya, dia sangat menjaga sehingga terbangun nama baiknya. Sehingga dia tidak pernah takut kehilangan apapun. Mau pensiun, mau uang habis, tidak ada masalah. Karena bukan itu yang dia cari, tapi nilai-nilai. Kalau dia uangnya banyak, dirinya lebih kaya daripada uangnya. Kalau maaf, kalau koruptor, uangnya banyak, rumah berharga, mobil berharga, tanah berharga, yang tidak ada harga, ya dirinya. Ya. Makanya minta-minta, segala dicolong, ini maaf. Tidak boleh tersinggung, kecuali koruptor. Ya. Bayangkan ada orang yang mencari, dia dapat dunianya, tapi dia tidak dapat dirinya. Makanya dia takut sekali kehilangan topengnya itu. Karena itu yang dia anggap sukses. Kenapa orang takut turun dari jabatannya? Karena itu topeng dia. Jadi kalau orang bersembunyi di balik topeng, takut diambil topengnya. Tapi kalau orang membangun dirinya, dia tidak pernah takut kehilangan apapun. Maka orang-orang yang pecinta dunia takut lihat saingan. Kenapa? Saingan adalah saudara kita juga. Tanpa saingan hidup kita tidak bermutu. Persaingan itu karunia Allah agar bisa memompa kemampuan optimal kita. Saudara mau balap karung sendirian? Tidak bermutu. Walaupun juara umum. Balap karung dengan TK, walaupun juara dunia, tetap tidak ada harga. Karena lawannya TK. Tapi balap karung dengan petarung tangguh, kita juara kelima tidak ada masalah. Tapi kita sudah memompa kemampuan optimal kita. Enggak ada urusan. Pesaing tidak akan mengurangi rezeki kita. Kalau kita bertarung dengan keyakinan Allah yang membagikan rezeki. Nikmat punya pesaing itu. Partner. Tidak bisa jadi pahlawan kalau tidak ada penjahatnya. Betul tidak? Yang jadi masalah siapa yang jadi penjahat gitu. Mencarinya, menjaga nilai, nama terbangun, kehormatan, harga diri. Sehingga pensiun, tua, mutasi tidak pernah berkurang kemuliaannya. Karena melekat pada dirinya, kekayaan pribadinya. Kalau sudah dapat, seorang profesional yang baik, yang berhati nurani adalah dia distribusi. Maka disebutnya oleh Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi kita kerja keras, menjemput rezeki kita, nama kita terbangun, rezeki dapatkan, distribusi. Iya, makin banyak kekayaan, makin banyak orang lapar tersantuni, makin banyak orang bodoh bisa belajar, makin banyak orang tak berpakaian bisa memiliki baju, makin banyak orang tidak berteduh. Dan ini membuat kita semakin semangat bekerja, luar biasa. Dan kita nikmati bagaimana kita distribusikan rezeki kita ini. Sehingga kita mati nanti puas, nama insya Allah baik, orang banyak manfaat. Sudah. Kita tunggu saja saat kematian seperti itu. Mau apa lagi? Dunia tidak pernah bisa kita bawa. Kalau saya lihat ini jelas bakal meninggal semua ini. Ya. Wakil gubernur juga kelihatannya bakal meninggal ini ya. Betul tidak? Terutama daerah sini nih. Nah, apalagi yang ini nih Pak.
Mau kemana? Siapa orang kaya di dunia ini? Bawa apa dia mati? Nggak dibawa, cuman ngaku-ngaku saja. Kita kadang salah menganggap orang kaya itu yang banyak tabungannya. Bukan, itu makhluk penunggu. Orang yang kaya itu yang banyak mendistribusikan rezekinya. Orang yang takut kehilangan itu orang miskin. Jadi udah koruptor lagi. Para koruptor tuh benar-benar orang yang miskin. Gak ada apa-apanya. Walaupun jasnya bagus, dasinya banyak, gak ada apa-apanya. Jeng, gaya begini. Padahal kalau jujur, ke atas menjilat, ke bawah menginjak, ke samping menyikut, sudah punya istri berzina, segala diangkut dari kantor ke rumah. Sampai ke jepitan buku diangkat. Ini benar-benar miskin. Makanya nanti ke depan kalau kita milih pejabat harus orang yang kaya, Pak. Bukan kaya dengan uang, kaya batinnya. Gak suka minta-minta. Orang yang minta-minta tuh orang miskin, betul tidak? Minta proyek. Salah kita memang memilih orang-orang yang miskin batinnya, memiliki jabatan, kerjanya minta-minta. Tapi ini rahasia kita aja ya. Tidak boleh ngomongin orang lain. Bulan Ramadan, Pak. Ibu bapak yang budiman, kalau kita sudah tahu rezeki dari Allah, mau apa kita licik, betul tidak? Yang nyuruh jujur Allah, yang ngebagikan rezeki Allah. Gajah aja nggak sekolah gemuk-gemuk, Pak. Tidak usah pakai licik. Maaf, kita ini mungkin pernah dengar perumpamaan ini. Saya dapat nasihat dari anak saya, Pak, kita memalu kalau hidup mengeluh. Lihat nyamuk, untuk mencari sesuap makanan dia harus bertarung nyawanya, Pak. Itu mencarinya aja sudah terancam. Dan berapa banyak nyamuk yang tewas ketika mencari nafkah. Di tangan kita. Lihat ketika makan, nyamuk itu, Pak, makan aja terancam. Berapa banyak nyamuk yang terbunuh ketika makan. Juga di tangan Pak Hermawan. Sudah selesai makan, tangki sudah penuh, mau terbang, berat. Berapa banyak nyamuk, itu luar biasa. Malu jadi manusia. Kalau kita benar-benar mengeluh dan licik. Lihat, nyamuk itu dari awal sampai akhir mencari sesuap darah saja. Sampai terancam gitu. Makanya orang-orang yang licik, orang-orang yang betul-betul dia menghinakan dirinya sendiri. Ada namanya kerja yang smart, itu apa tuh bahasa Inggris itu kan cerdas. Orang yang kerja cerdas tuh maaf ya, bukan orang yang jadi untung banyak uang, enggak. Tapi sekali dayung 2, 3 pulau, 4 pulau terlampaui. Sambil menyelam, minum air, mungut mutiara, ketemu dengan putri duyung, itulah orang-orang yang maaf, yang korupsi, udah korupsi lagi, maaf. Ini udah built in ini jadi. Karena bangsa ini hancurnya oleh para koruptor, Pak. Itu orang korupsi itu benar-benar bodoh. Maaf saya tidak menyebut dungu ya, tapi apa bedanya? Saya ini agak rada gemes. Kenapa? Bayangkan dia ngambil, tapi dia hancurkan dirinya. Nama baiknya dia hancurkan, dia kasih makan keluarganya dengan harta haram. Di mana kecerdasannya? Bayangkan nama itu tidak terbeli oleh harta. Mati aib, orang tua malu, anak tertekan, makanan pun haram dan tidak dibawa lagi kalau dia mati. Mau kemana? Saya pernah dengar seorang koruptor yang pusing. Disimpan uangnya, takut ketahuan di bank, pakai nama orang lain. Punya mobil bagus, takut ketahuan, disimpan di kampung. Punya rumah, juga sertifikat. Jadi dia punya apa? Punya dosa itu. Apalagi sekarang ada KPKPN itu membuat tertekan. Udah tidak dinikmati tapi tetap saja nyolong. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Inilah mungkin yang disebut buta hati. Boleh saya hibur sedikit Pak Hermawan Kertajaya? Buta hati lebih berbahaya. Buta mata tidak nampak
tidak nampak kebenaran, buta hati ditipu nafsu dan syaitan. Cukup begitu saja. Alhamdulillah para pemirsa, kita sudah selesai dari Bapak A. Agim, Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar. A. Agim, alhamdulillah dengan konsep zikir, fikir, dan ikhtiar, semoga spiritual bisnis kita penuh dengan bening hati dan tentunya profitnya banyak. Baiklah pemirsa sekalian, kita lanjutkan. Salah satu tokoh marketer sangat unik dan ini luar biasa karena saya banyak terinspirasi oleh beliau, yaitu Bapak Hermawan Kertajaya. Kami persilahkan pada Bapak Hermawan Kertajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Agim ini. Saya tadi lihat Pak Wagub itu bukan sekedar manduk-manduk terus, tapi juga keringetan, saya tidak tahu kenapa. Terus ngusap keringat keluar terus. Dan tadi saya terkesan pada Pak Wagub pada waktu bicara-bicara di luar bahwa saya mengingatkan beliau bahwa Agim ini milik orang Jawa Barat loh Pak. Aset orang Jawa Barat, dan beliau mengingatkan ini sudah aset nasional. Saya bahkan sempat nambahin mestinya Agim ini kalau orang di seluruh dunia tahu sebetulnya sudah merupakan aset dunia. Karena itu beberapa waktu yang lalu, tepatnya kurang lebih 2-3 minggu yang lalu ketika kami di Makbles dihubungi oleh Darut Tauhid untuk ikut mengisi acara ini, apalagi ini acara pertama, kami merasa sangat terhormat sekali. Terima kasih ada orang seperti saya diajak manggung sama orang besar seperti Agim yang kelas dunia. Saya langsung membentuk tim di Makbles yang terdiri dari teman-teman Muslim, karena kebetulan mohon maaf saya belum Muslim. Jadi saya membentuk tim, bahkan satu orang yang saya angkat jadi ketuanya adalah yang bekas pesantren. Saya minta mereka mempelajari buku Agim, Zikir, Pikir, dan Ikhtiar. Saya minta juga tim ini untuk pergi kemana-mana. Ternyata mereka sempat pergi ke Karim Consulting. Saya kenal baik ini karena kita dulu Makbles yang ikut membuat strategi Bank Syariah. Beliau waktu itu masih eksekutif di sana. Juga tim kita sempat pergi ke Pak Syafi'i Antonio dan juga sempat mempelajari kitab suci. Saya pergi ke Vatikan karena saya sebetulnya kebetulan memang sudah ada janji dengan teman-teman, karena kebetulan saya Katolik, saya pergi ke Vatikan untuk menghadiri acara peringatan 25 tahun Paus Yohanes Paulus II. Dan ketika saya berada di situ, tadi saya ceritakan pada AA, saya khusus berdoa untuk AA. Karena 2 bulan yang lalu ketika kami tim dari Makbles mengunjungi Geger Kalong, betul-betul kami terharu. Terharu pada satu hal, yaitu pada waktu pulang, mungkin saya tidak tahu masih ingat atau enggak, tapi kepada saya beliau mengatakan tolong doakan saya. Karena saya sekarang didengerin banyak orang, saya ngeri sekarang. Kalau saya salah ngomong, ini repot. Dan pada waktu itu kami berpesan bahwa mudah-mudahan orang besar seperti AA ini selalu dilindungi Tuhan dan jangan sampai kena politik di Indonesia. Pak Wagub tadi juga mengulangi itu. Karena itu saya hari ini ingin men-share sedikit mengenai 10 prinsip yang di Makbles sekarang sedang diperkembangkan, yaitu yang kita sebut compassionate marketing. Karena saya spesialisasinya di marketing, jadi mohon maaf perkenankanlah saya mempersempit
konsep bisnis itu menjadi konsep marketing, di mana kami di Marketplace juga melihat dengan berkembangnya IT yang semakin meningkat, informasi semakin banyak, ternyata orang menjadi semakin bingung. Tidak seperti yang diharapkan dulu, kalau informasi semakin banyak kita semakin pasti. Sehingga orang sekarang lebih membutuhkan spiritual daripada dulu. Dalam pikiran saya ada 3 era. Era yang pertama ketika orang melakukan polarisasi antara spiritual itu sendiri dan bisnis. Saya masih ingat ada satu bos yang tidak perlu saya sebutkan namanya, bos besar di Indonesia dikenal. Dia mengatakan kepada saya, Hermawan, kalau kamu mau berbisnis, jangan mikir agama. Bisnismu gak akan bisa maju. Karena bisnis itu beda sama sekali dari agama. Bisnis itu di era kiri, agama itu di kanan. Kalau kamu mau masuk agama, pelajarilah betul-betul, jadilah kiai, jadilah pendeta, jadilah biarawan. Jadi era polarisasi. Saya melihatnya ada era kedua, kemudian orang mulai ketika keadaan makin tidak menentu, ketika bisnis landscape semakin berubah terus, tidak stabil, orang mulai bingung, orang mulai melakukan yang namanya balancing. Mereka berbisnis dengan cara dunia, mereka tidak segan-segan melakukan minta-minta seperti yang dikatakan AA tadi, tidak malu-malu karena bisnis katanya mesti gitu. Kalau tidak begitu namanya bukan bisnis. But hasilnya disumbangkan untuk spiritual, disumbangkan dan sebagainya. Jadi semacam Robin Hood. Saya bisnisnya boleh nyogok, saya boleh menerima hasil korupsi asal profitnya, duitnya disumbangkan lagi untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, sosial, dan agama. Saya melihatnya era ini sudah berlalu. Kita mesti masuk pada era ketiga. Bukan era balancing lagi, yaitu yang saya namai era integration. Menurut pendapat saya sekarang sudah tiba saatnya bahwa kita harus 100% bisnis, 100% spiritual. Jadi tidak perlu lagi ada polarisasi, kalau saya bisnis tidak spiritual, kalau saya spiritual tidak boleh berbisnis. Atau jangan yang kedua, balancing, saya berbisnis dengan cara yang tidak spiritual, boleh, asal hasilnya saya sumbangkan untuk spiritual. Tetapi menurut saya sekarang di ultimate stage ketiga, kita bisa melakukan bisnis itu 100% spiritual. 100% bisnis, 100% spiritual. Dan kalau kita sempitkan masuk ke marketing sendiri, orang akan bertanya-tanya, kenapa? Apa itu bisa 100% marketing, 100% spiritual? Sebab banyak orang salah mengerti, dikira marketing itu cuma selling, dan kebanyakan salesman ngomongnya gede, ngomongnya manis. Jualan kayak begini, janjinya kayak begini, tapi akhirnya yang diserahkan bukan itu. Sehingga banyak orang salah mengerti, marketing itu dikira selling, selling itu dikira cheating. Tapi kalau kita telusuri lebih mendalam marketing, saya tidak berani terlalu banyak ngomong mengenai spiritual, karena I'm not the expert. Saya lebih banyak ngomong, lebih banyak di marketingnya. Kalau kita telusuri akar-akar daripada marketing yang sebenarnya, saya menemukan 10 hal yang saya pikir sama sekali tidak boleh dipertentangkan, bahkan tidak boleh dibalancekan, tetapi harus diintegrasikan dengan nilai-nilai spiritual itu. Yang tim saya mencari, ternyata di kitab suci dan hadis Muslim itu juga banyak sekali yang bisa ditemukan di situ. Perkenankanlah saya mohon maaf untuk mengutarakannya satu-satu. Mudah-mudahan ada inspirasi untuk kita semua untuk dibawa pulang malam ini. Prinsip pertama, love your customer and respect your competitor. Cintailah pelanggan Anda, cintailah pelanggan Anda, dan respectlah kompetitor Anda. Tim saya menemukan katanya, ada di satu hadis, Allah tidak akan berbelas kasih kepada seseorang bila ia tidak mengasihi sesamanya. Dan tim saya juga menemukan suatu quotation, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Tadi Hakim dengan jelas mengatakan, ngapain kok takut bersaing? Bersaing itu bagus, kalau tidak ada lawannya kita selalu jadi juara, tapi apa artinya juara itu? Bagi orang marketing, kita harus melihat kompetitor Anda akan memperbesar pasar. So, tanpa kompetitor, industri tidak akan berkembang. Orang jualan martabak di sini, kalau tidak ada orang jual martabak di sebelah-sebelahnya, maka pasar permartabaan mungkin tidak akan besar. Jadi your competitor will increase your market. Nomor 2, your competitor itu sebetulnya perlu di benchmark. Mana yang bagus, mana yang jelek. Yang bagus harus ditiru, itu yang namanya benchmarking. Di istilah manajemen, mempelajari kompetitor itu sama sekali tidak salah, malah dianjurkan. Dan yang nomor 3, kalau Anda tahu kompetitor melakukan suatu strategi, barangkali belum tentu Anda harus meniru dia. Oh, dia melakukan itu cukup sukses, ada yang ditiru, tapi justru ada yang harus dilakukan diferensiasi. Saya melihat PLN sebagai sponsor dari acara ini juga sudah 2 tahun terakhir ini mencanangkan tahun pelanggan. Tahun peningkatan pelayanan pelanggan. Ini membuktikan bahwa BUMN yang dulu sering dikatakan oleh orang tidak bertanggung jawab terhadap customernya, sekarang mulai terus-menerus meningkatkan kecintaannya kepada customer. Prinsip nomor 2, be sensitive to change and be ready to transform. Dunia tidak akan begini terus, dunia akan berubah terus. Business landscape, percayalah kepada saya, akan terus berubah. Kompetitor akan datang terus, globalisasi, teknologi akan membuat customer menjadi semakin pintar. Kalau kita tidak sensitif dan kita tidak merubah diri, maka kita tidak akan habis. Kita akan habis. Tim saya menemukan sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan saya ingat cerita yang indah Nabi Nuh yang dibisikin Tuhan bahwa akan ada banjir besar, maka dia sensitif dan dianjurkan untuk membuat kapal. Kita bukan nabi, tidak mungkin Tuhan itu barangkali gampang-gampang membisikin kita kalau kita tidak sangat dekat dengan Tuhan. Karena itu kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan terus-menerus supaya kita lebih sensitif mendapat bisikan Tuhan, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi persaingan. Sekali lagi PLN juga melakukan restrukturisasi organisasi, keuangan, dan macam-macam sesudah krisis Asia. Saya melihat di sini sensitivitinya. Prinsip nomor 3, guard your name, be clear of who you are. Hakim tadi mengatakan dengan jelas. Nama koruptor ini kasihan sebetulnya. Sudah miskin, nanti namanya jelek. Padahal di marketing diajarkan brand name is everything. Seringkali orang membeli barang dengan kualitas yang sama juga karena brand name-nya. Guard your name, be clear of who you are. Tim saya melihat, menyelidiki dan memberikan kepada saya. Sebelum diangkat menjadi rasul, katanya, profesi Nabi adalah berdagang yang dilakukannya sejak usia 12 tahun. Dalam berdagang, Nabi dikenal jujur sehingga dijuluki Al-Amin. Mr. Clean, Mr. Trusty. Jadi dengan demikian Nabi Muhammad sudah memberikan example bahwa positioning dan differentiation-nya berbeda pada waktu itu dibanding pedagang-pedagang lain. Mohon maaf kalau keliru ini. Dan karena itu tadi saya tanya sama direksi PLN, apa kalau PLN itu kepingin jadi apa dibandingkan BUMN yang lain? Beliau mengatakan electricity for better life katanya. Ya awas loh, promise harus ditepati saya bilang. Ya, tapi paling enggak PLN sudah memberanikan diri, ini loh PLN mau memperbaiki diri dan kepingin jadi electricity for better life. Prinsip nomor 4, customers are diverse. Customer itu macam-macam, tapi go first to who really needs you. Ini segmentation sebetulnya. Anda tidak perlu pergi ke semua orang sebagai businessman, tapi pergilah kepada orang yang betul-betul membutuhkan Anda. Katanya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Jadi kita berbisnis harus masuk menentukan siapa target market kita.
Be honest. Kalau Anda tidak bisa melayani satu segmen karena Anda tidak mampu, jangan masuk ke situ. Layanilah orang yang betul-betul merupakan priority target market Anda. Dan masuklah ke situ. Saya tadi tanya sama PLN, siapa priority target market Anda? Rumah tangga, karena itu rumah tangga yang harus disubsidi. Kalau industri dia mesti bayar. Prinsip nomor 5, always offer a good package at a fair price. Jangan jual barang jelek dengan harga yang tinggi. Sekali lagi tim saya menemukan suatu kata-kata yang menurut saya sangat bagus sekali. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual sesuatu yang cacat kecuali ia memberitahukannya. Saya baca sendiri ceritanya di mana Nabi Muhammad menemukan ada seorang pedagang jagungnya basah. Beliau mengatakan ini jagung mesti dikeluarkan, ditaruh di depan supaya orang tahu kalau itu basah, jangan kau sembunyikan. Dan karena itu saya pikir marketing yang benar adalah marketing yang harus fair. Ya. Price harus sesuai dengan produk. Kalau kita mau membujuin orang, nipu orang dengan memberikan produk yang jelek dengan price yang tinggi, lama-lama akhirnya atau ketahuan dan kita akan ditinggalkan orang. Nabi sudah mengajarkan itu sejak dulu ketika beliau masih menjadi seorang pedagang. Prinsip nomor 6, always make yourself available and spread the good news. Basically marketing sebetulnya harus spreading the good news, tapi kabar gembira yang baik. Tim saya menemukan satu kata-kata yang bagus. Ketika Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya untuk melaksanakan suatu urusan, beliau akan bersabda, sampaikanlah kabar gembira dan janganlah menakut-nakutin, serta permudahlah dan jangan mempersulit. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Bagi kita orang marketing, marketing adalah good news. Anda harus memberikan good news. Jangan menjual dengan menodong. Jangan menjual dengan surat rekomendasi. Kalau Anda monopoli, Anda pakai surat pejabat, ya mereka beli tapi karena todongan. Prinsip nomor 7, get your customer, keep and grow them. Sekali Anda dapat customer, peliharalah hubungan yang baik dengan mereka. Tim saya menemukan katanya kata-kata ini sering dikutip oleh A. Agim. Barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Di dalam marketing itulah yang namanya customer relationship marketing atau yang kita sebut CRM. Saya tanya lagi tadi, PLN bagaimana? Oh, kita punya tim account eksekutif, tim B2B yang siap untuk melakukan pelayanan satu-satu. Dan kita berharap supaya kita bisa memberikan penjelasan kepada customer-customer untuk menghemat, terutama yang individual customer. Karena kalau Anda melakukan penghematan, good for you and good for us also. Karena pada peak hour itu cost kita tinggi dan Anda sebetulnya ngapain mesti bayar-bayar sesuatu yang sebetulnya tidak Anda harus bayar. Karena pada malam hari ternyata untuk industri memang sengaja dibuat rate-nya lebih tinggi karena cost-nya memang lebih tinggi. Prinsip nomor 8, whatever your business Pak, whatever your business, Anda berada di bisnis apa saja, manufacturing dan sebagainya. Sebetulnya di dalam marketing diajarkan, it is a service business. Service business bukan cuma hotel, service business bukan cuma restoran, tapi whatever your business, Anda harus mempunyai jiwa melayani customer. Tim saya menemukan lagi, karena tangan yang di atas atau yang memberi lebih utama daripada tangan yang di bawah yang menerima. Dan mulailah dengan orang yang kau tanggung. Di marketing memang customer satisfaction segalanya. Tanpa customer satisfaction, tanpa customer service, Anda tidak melakukan marketing. Saya tanya lagi PLN, apa yang bisa dilakukan? Ya kita melakukan macam-macam. Kita berusaha mempunyai call center 1, 2, 3, pembayaran lewat ATM dan sebagainya. Prinsip nomor 9, always refine your business process in term of quality, cost, and delivery. Jadi kita mempunyai tugas sebagai marketer untuk selalu meningkatkan QCD, Pak. Quality, cost, and delivery. Kasihan customer kalau kita kasih barang yang rongsokan. Jadi tim saya juga menemukan, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Di dalam Islam dilarang melakukan tadlis, yaitu penipuan,
baik yang menyangkut kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan serta harga. Prinsip nomor 10 terakhir, gather relevant information but use wisdom in final decision. Belajar, belajar, belajar terus. Karena dunia ini berubah terus. Anda tidak bisa menjadi seorang businessman, marketer, dulu bagus, sekarang mungkin tidak bisa begitu terus. Terima kasih. Pemirsa sekalian, inilah risiko positif kalau mengundang dua tokoh ahli di bidangnya masing-masing. Semoga memang betul-betul bisa meningkatkan profit bisnis kita dan semakin menjernihkan hati kita bersama. Kita sekarang menginjak acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilahkan kepada pemirsa. Komentar dulu Mas. Oh ya, ingin memberi komentar, silahkan. Ini jadi gimana kalau ikan saya jadi tinggal cucuknya ini, tinggal durinya ini, dagingnya dimakan semua oleh Pak Hermawan. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Metro TV di seluruh penjuru tanah air. Sebetulnya apa yang diungkapkan oleh beliau adalah benar-benar akan menjadi solusi bagi negeri kita. Karena negeri kita ini bisnisnya sebetulnya bukan bisnis profesional, tidak. Kalau profesional pasti bagus, tetapi ambruk begini karena tidak profesional. Jadi yang profesional itulah yang seperti diungkapkan tadi selalu menggunakan base-nya adalah moral. Karena nilai keuntungan tidak dilihat dari jumlah uang. Saya jadi panas ini, mau menambahkan sedikit lagi, boleh tidak? Saya sampai nyontek tadi itu dalil-dalil yang mau saya keluarkan, keluar semua di sana. Wah, dasar marketer begini. Maaf ya. Keliru. Oh, apa-apa. Kalau saya yang keliru, celaka Pak. Kalau Bapak yang keliru. Pak Hermawan, jadi bagi kami itu Pak, yang namanya bisnis itu benar-benar uang itu nomor sekian Pak. Yang pertama yang namanya dalam bisnis-bisnis kami itu, yang pertama yang namanya untung itu adalah kalau bisnis ini menjadi amal. Karena kami pasti mati. Dan yang dibawa ke akhirat itu bukan uangnya, tapi nilai amalnya. Oleh karena itu niat harus benar, cara harus benar. Kalau niat salah, cara salah tidak jadi amal, walaupun jadi uang. Untuk apa? Uang tidak bisa kita bawa. Boleh teruskan Mas ini? Ya sebentar, boleh silakan. Ini minta izin dulu kepada moderator. Sebab nanti jangan-jangan ada catatan yang lain, ini keburu keluar lagi di sana ya. Yang kedua yang namanya untung bagi kami, dan ini terbukti untung Pak. Yang kedua yang namanya untung itu kalau dengan bisnis nama kita semakin baik. Nabi Muhammad itu benar-benar orang yang sangat kredibel Pak. Al-Amin. Al-Amin, seorang yang sangat-sangat terpercaya. Orang tidak ragu saja kepada perkataannya. Makanya bagi kami bisnis itu uang itu kecil, tapi nama baik itulah yang sangat penting. Yang ketiga, dengan bisnis dan ikhtiar, yang namanya untung itu adalah ketika dengan bisnis kita nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah wawasan. Karena tanpa pertambahan ilmu, pengalaman, wawasan, keuntungan yang didapat besok jadi bumerang. Segalanya berubah dalam hidup ini. Bagaimana mungkin menyikapi yang berubah tanpa kemampuan yang berubah? Saat ini untung, besok lusa bisa jadi keuntungan jadi sumber kerugian. Makanya keuntungan uang yang tidak mengupgrade diri kita itu sebetulnya tidak untung. Yang keempat, keuntungan adalah ketika dengan bisnis nambah silaturahmi, nambah saudara. Karena yang mahal itu adalah persaudaraan. Buat apa uang punya musuh nambah? Sekali digarong habis itu. Sekali dibui habis itu. Walaupun segala punya tetap saja menu buian. Jadi benar-benar dalam bisnis kita tuh bagaimana dengan bisnis makin banyak saudara. Nggak apa-apa uang nggak begitu untung, tapi saudara nambah. Kalau orang sudah sayang ke kita, dia adalah menjadi tim marketing kita. Betul kan?
seperti Betul. beliau adalah sudah jadi tim marketing. Saya percaya Pak Hermawan sayang sama saya tidak. Sayang. Katanya kemana-mana kalau ceramah sekarang nyebut. Saya sekarang kalau ceramah di mana-mana selalu cerita mengenai Darut Tauhid. Oh kan? Dan Makplus sudah berjanji untuk menerbitkan sebuah buku tahun depan. Abdullah Gimnastiar, a spiritual marketer, an Indonesian inspiration to the world. Oh, ya. Makanya yang penting dalam hidup ini adalah bagaimana bisa nambah saudara terus-menerus. Dan yang kelima, yang disebut keuntungan bagi bisnis yang bernuansa religi adalah bagaimana dengan bisnis makin banyak orang yang mendapatkan keuntungan. Karena setiap orang beruntung, karena kehadiran bisnis kita, dia akan benar-benar menjadi bagian dari kebahagiaan kita pula. Barulah sesudah itu bonusnya uang yang berbentuk kertas dan ya biasa-biasa aja lah itu ya. Nggak begitu menarik lah ya. Yang menarik yang 5 tadi. Begitu. Silakan Mas, mungkin ada yang mau. Ya, terima kasih pemirsa Metro TV. Kita sama-sama berdoa semoga buku segera terbit dan kita rubah dunia ini. Insya Allah. Baik pemirsa, kami lanjutkan dengan tanya jawab. Kami persilahkan kepada pemirsa. Silahkan Bapak yang pakai topi putih. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Jidan. Pernah kita ketemu Pak Agim di Trisakti. Waktu itu waktu pembangunan masjid. Tiga tahun yang lalu mungkin ya. Pak Hermawan, saya ingin menanyakan tadi Pak Hermawan menyebut soal PLN dan kompetitor. Nah, PLN ini kelihatannya sementara ini tidak pernah punya kompetitor, mempunyai aset dari mulai hulu sampai hilir, seakan-akan monopoli. Nah, kira-kira ini dalam bisnis dengan hati ini dibenarkan tidak? Itu satu. Dan kepada Agim, ingin saya tanyakan, listrik hasil curian itu dapat dikatakan sebagai barang haram apa tidak? Sehingga yang menikmati dengan sengaja, artinya seperti makan barang haram. Tolong ini dijelaskan, itu satu. Yang kedua, sejak tahun 1960, pemerintah telah memberi subsidi kepada produk kebutuhan orang banyak. Bukan langsung kepada rakyat yang membutuhkan, tapi kepada produk. Di antaranya produk listriknya PLN yang dikenal dengan TDL. Akibat subsidi kepada barang tersebut, pemerintah kehabisan uang untuk memberi anggaran pendidikan yang murah. Sehingga kita sekarang banyak yang bodoh dan miskin. Akibat pemerintah tidak bisa memberikan pendidikan yang murah. Nah, pertanyaannya, yang saya tanyakan, apakah orang yang statusnya mampu itu boleh memakan barang yang disubsidi? Seperti listrik atau BBM yang disubsidi. Itu hukumnya bagaimana? Nah, tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan langsung ke Pak Hermawan. Gimana Saya tadi sempat pada waktu sore-sore tadi sebelum ke sini 10 prinsip itu saya discuss sama direksi PLN dan teman-teman dari PLN. Saya tanya loh, yang love your customer sama respect your competitor tadi itu, apa PLN itu benar punya kompetitor? Loh, terus beliau bilang, kompetitor kelihatannya nggak ada, tapi sebetulnya banyak. Diesel, genset, bahkan pembangkit listrik swasta yang dulu malah kemahalan. Malah PLN dipaksa untuk beli dalam tanda kutip dari mereka-mereka itu. Nah, sekarang pelaksanaan daripada respect ya kompetitor itu tadi saya cek apakah betul dilakukan. Iya, dirangkul sekarang. Kalau yang genset sama yang lain-lain itu memang dirangkul tuh Pak ya. Jadi kalau di daerah yang terlalu mahal bikin pembangkit ya memang diberikan genset di situ. Karena itu kalau secara marketing saya melihat electricity for better life. Ya, electricity bisa dihasilkan oleh macam-macam, bukan selalu pembangkit listrik tenaga air dan nuklir dan sebagainya, tapi juga genset. Jadi
kompetitornya dirangkul. Kedua, kalau pembangkit tenaga listrik yang swasta, ya diajak negosiasi. Ya jangan, tolong jangan kemahalan seperti dulu, nanti kalau kemahalan nanti repot. Setiap kali mau dinaikkan juga nggak bisa, akhirnya diprotes. Dan kalau sudah disubsidi juga pemerintahnya setengah mati, nanti biar Hakim yang jawab itu yang pertanyaan kedua itu. Ya, saya kok jadi spokespersonnya PLN ini gimana nih? Ini kan mestinya orang PLN yang jawab. Ya, oke. Ya, silakan Hakim untuk Ya. listrik dan lain-lain. Yang namanya mencuri adalah perbuatan tercela. Tetap tercela. Namun demikian ada orang mencuri berbagai alasan. Sehingga grade dosanya juga berbeda-beda. Keluarga yang sangat sederhana, dia ingin anak-anaknya pandai. Dia tidak sanggup bayar listrik. Dia harus sedikit-dikit supaya bisa baca anaknya. Karena kalau hanya wattnya lemah, kemudian tidak bisa membaca dan jadi rabun, ini malah tidak bisa belajar banyak, itu dosa juga. Cuma kita harus berbuat sesuatu untuk tetap memajukan keluarga dia. Yang bahaya adalah yang mencuri karena dia punya jabatan. Misalkan, maaf ini ya, misal ini, jaksa, hakim, tentara, polisi, karena takut yang memeriksanya kepada jabatan itu, nah ini dosanya sudah beda kelasnya. Yang paling jahat adalah perusahaan yang mencuri, karena curiannya besar sekali itu. Jadi kalau dia kaya dengan mencuri seperti itu, dia korbankan, karena nanti subsidinya kan kemakan oleh dia. Maka ya siap-siap saja menanggung bala bencana itu dunia akhirat. Dan tidak sehat perusahaan yang berjaya dengan pencurian, tidak profesional. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa adil, yang mana yang betul-betul harus kita bantu, dengan pencuriannya kita perbaiki, tetapi yang mana yang dengan pencuriannya harus dipenjara seumur hidup. Begitulah hadirin sekalian ya. Bagaimana senang PLN dengan uraian ini? Alhamdulillah. Ya, pemirsa silakan, kami persilakan, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dari Jakarta, dari Larissa Agrindo. Apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak Abdul Hakim Nastiar maupun Bapak Hermawan Kartajaya, menurut saya adalah paparan-paparan yang ideal dari suatu konsep bisnis, ya, terutama yang dimaksud dengan berbisnis dengan hati. Disinggung oleh Pak Agim masalah-masalah korupsi dan mental pejabat. Kemudian Pak Hermawan juga menyinggung masalah-masalah baku dalam bisnis yang khususnya marketing, yang mungkin ada di banyak textbook. Jadi menurut saya itu adalah konsep-konsep ideal yang ada dalam textbook. Tapi juga kita harus menyadari bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik berbisnis di Indonesia ini adalah bisnis yang mungkin di atas 70% adalah bisnis yang kotor. Mulai dari bisnis yang paling sederhana sampai bisnis yang paling mega bisnis. Belum lama ini ada gerakan anti suap dari Kadin yang ternyata kabarnya disambut dingin oleh banyak pihak. Pertanyaan saya adalah diajukan kepada bapak-bapak berdua. Pertanyaannya mudah ditanyakan, tapi mungkin saya tidak tahu jawabannya karena ini pertanyaan yang klasik sekali. Secara konkret, baik dari pengusaha maupun dari mitra pengusaha itu sendiri, dari mana harus kita mulai? Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya tadi itu konsep bukan hanya ideal Pak, tapi realistis karena kami menjalankan itu dan untung besar Pak. Kami tidak tertarik kepada uang haram untuk apa? Logikanya sederhana, Allah yang nyuruh jujur, Allah yang ngasih rezeki, kenapa harus tidak jujur ya?
Maaf, sebetulnya Pak Hermawan yang harus menjelaskan perusahaan kami. Kami membangun perusahaan Pak dengan konsep ini, subhanallah tuh Pak. Laku saja, apa saja laku. Kemarin kita mencoba membangun perumahan, hanya dalam tempo 1 bulan 495 rumah laku. Bahkan belum diumumkan sudah habis. Sudah habis. Nah, kita membuat hampir, ya kebetulan ini maaf, mudah-mudahan Allah menerima. Saya sendiri pribadi ada 19 perusahaan Pak dengan konsep bisnis tadi. Terus saja beranak pinak. Jadi itu bukan konsep hanya ideal, tapi konsep yang realistis. Benar-benar menguntungkan. Logikanya sederhana. Di mana-mana nyari orang jujur. Kita berusaha jujur, ya pasti kita yang dicari, betul tidak? Halo? Coba Pak, para investor yang punya uang nyari orang yang bisa mengelola uangnya dengan jujur. Para pembeli ingin pedagang yang jujur. Tinggal kita tampil saja, kita kan jadi barang langka. Ini serius Pak. Kami mencoba, ada sekelompok warga yang punya tanah, ingin tolong, ingin dibelilah oleh, tapi dari mana uangnya? Datang investor, kami ingin pengelola yang amanah. Masyarakat, kami juga ingin beli dari yang pengelola. Akhirnya tanpa modal, tanah kebeli, ini jadi tuh begitu Pak. Jadi ini yang dekat Pak, dekat sekali. Jadi justru yang mengherankan, kenapa enggak jujur ya? Jadi terbalik herannya Pak. Kemarin kita pelatihan, ada yang ingin markup. Kami ingin markup ini, enggak mau. Buat apa? Saudara cari aja pelatihan. Tidak kurang, antri tahun. Kita punya hotel. Ternyata bookingnya sampai 3-4 bulan. Jadi justru aneh. Kenapa harus enggak jujur ya? Halo? Enggak jujur tuh karena kurang iman Pak. Kalau udah yakin rezeki dari Allah mah, mau apa tuh? Kambing juga berjanggut ya. Makan rumput ini nggak nyambung hadirin. Silakan, ayo. Kalau saya tidak berani mengatakan bahwa kita berbisnis dengan jujur itu karena iman, karena saya merasa iman saya belum terlalu kuat seperti AA. Tapi saya dalam bahasa marketing mengatakan begini kepada 140 orang saya. Marketplace harus menjadi konsultan yang betul-betul untuk mendapatkan proyek tidak boleh nyogok, dan kita memang sumpah-sumpah tidak pernah nyogok. Betul-betul kita selalu mendapatkan proyek-proyek dengan bersih, termasuk di PLN, di banyak BUMN lain juga, di BRI, di mana-mana kita selalu jujur. Kalah ya sudah, bidding, bukan karena iman. Kami masih belum berani mengatakan begitu. Tapi itu adalah differentiation kita. Karena di marketing kita mengatakan bahwa to be different, it's very important. Jangan me too. Sebetulnya ajaran marketing terbesar itu bukan bagaimana cara jualan dengan nipu, bukan. Ini yang keliru. Ajaran marketing terbesar adalah kenalilah kompetitor Anda dan jadilah different. Dan jualah kedifferentan Anda kepada customer Anda sehingga customer Anda menghargai kedifferentan Anda dan dia membeli dengan jujur, dia membeli dengan senang. Nah, karena kita sudah dikenal barangkali di dalam 15 tahun kita berkiprah di Indonesia dan kita yang menjadi pionir marketing 15 tahun yang lalu waktu Pak Harto masih in power, itu kan tidak ada orang percaya pada marketing karena everything is gampang dan sebagainya. Tetapi sekarang posisi menjadi, persaingan menjadi begini, orang butuh marketing. Karena kita yang mulai dulu. Dan kita positioning kita jelas, kita tidak boleh nyogok apapun. Maka akhirnya semua orang tahu. Jadi akhirnya yang menghubungi kita, itu sudah tahu. Walaupun dia kepala proyek, dia gak bakal dapat apa-apa. Kalau dia menginginkan sesuatu dari proyeknya, karena dia kebetulan megang budget besar, tidak mungkin mereka ke kita. Jadi malah enak untuk kita. Kalau kita dihubungi orang, kita sudah tahu. Berarti kita tidak perlu ngasih apa-apa kepada dia. Dan ini sungguh-sungguh. Satu itu. Kedua, kalau kita lihat tren dunia, sebetulnya juga menuju ke situ, Pak. Walaupun saya percaya pada Bapak bahwa 70%, bukan 70%, barangkali bisa lebih, 80-90% yang melakukan bisnis dengan mengikuti arus. Tetapi di dunia coba lihat, Enron. Coba lihat.
Kita jangan ngomong di Indonesia. Good corporate governance itu menjadi ciri-ciri sekarang. Kalau perusahaan itu tidak menjalankan good corporate governance dengan bagus, lebih transparan kepada shareholder, main-main di belakang, pembukuan ganda dan sebagainya, maka harga stok akan turun. Dan pada waktu kami beberapa tahun yang lalu, Makbles membantu Bank Muamalat untuk membuat konsep marketingnya. Kami membantu Bank Muamalat pada waktu pertama kali Bank Syariah itu dibuka untuk umum, bukan cuma Bank Muamalat saja. Kami diminta membantu Bank Muamalat. Sekarang teman-teman kita yang duduk direksi adalah tim counterpart kami. Pada waktu itu kami percaya bahwa Bank Syariah itu tepat sesudah krisis, inilah waktunya. Karena positioning daripada Bank Syariah sebetulnya adalah bank yang jujur. Bank yang menerima simpanan orang tetapi diusahakan secara jujur dan keuntungannya dibagi berdasarkan prinsip keuntungan bersama. Karena itu kita lihat di Indonesia sendiri, syariah banking itu berkembang dengan pesat. Itu bukan apa, ya kita bisa kaitkan itu dengan spiritual yang naik, tetapi memang kebutuhan orang untuk dealing dengan bank-bank yang jujur. Itu saya melihatnya kayak begitu. Mungkin saya salah, saya mohon maaf, tetapi saya pikir kalau kita 100% bisnis dan 100% spiritual, tidak tanggung-tanggung. Bukan yang balancing tadi, bukan polarisasi. Tadi masih ingat era 1 polarisasi, era kedua balancing, era ketiga integration. Kalau kita betul-betul berusaha integration, menjalankan bisnis kita dengan secara betul-betul jujur, secara iman mungkin, seperti yang dikatakan Agim tadi, akan mendapat rezeki dari Tuhan, dari Allah. Tetapi secara marketing, saya tidak berhak ngomong yang itunya, saya tidak expert di situ. Tapi secara marketing itu juga benar. Dapat karena rezeki kita juga ya. Ya, secara marketing bekal dapat rezeki, secara iman dapat rezeki. Jadi di mana yang nggak dapat rezekinya? Jadi secara marketing itu. benar. Karena Anda menjadi sedikit dari banyak orang yang kayak begitu. Jadi kita menjadi different, kita menjadi berlian di dalam lumpur. Dan orang yang datang ke kita itu orang yang tahu bahwa dia walaupun kepala proyek dengan mempunyai budget besar, dia tidak akan dapat apa-apa. Dan Pak Joko tadi sudah bilang sama saya, habis ini ke kantor saya ya, tak kasih proyek. Nah, Pak Joko tahu bahwa Pak Joko, kita tidak akan melakukan apa-apa. Karena Pak Joko tahu kita membantu PLN dengan murni. Ini contoh ya Pak ya. Kalau kita murni dikasih proyek sama Pak Joko. Gitu Mas. Coba ya. Yang pasti itu nggak akan tertukar rezeki mah ya nggak. Yang tertukar teh halal atau haram gitu. Iya, baik pemirsa Metro TV, waktu kita sudah habis. Jadi mohon maaf. Tapi ibu Masih ada lagi. Wah, ya silakan. perwakilan Dharma Wanita ini belum dari tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju sekali dengan statementnya Pak Hermawan maupun Agim bahwa tidak lagi polarisasi, tapi justru integrated. Karena belum lama ini saya membaca di sebuah artikel yang menyatakan bahwa sufi itu tidak lagi dicari di tempat-tempat seperti tempat berdoa atau wihara atau mosque atau church, tapi justru diperolehnya sufi itu di tingkat CEO, tingkat yang paling tinggi di perusahaan-perusahaan. Dan salah satu kualitas sufi yang dicari di perusahaan-perusahaan itu adalah kejujuran. Honesty is number one. Jadi sebenarnya saya hanya ingin mengklarifikasi apa yang tadi dikatakan bahwa itu memang trennya sekarang sudah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu, terima kasih ya. Kalau mau tahu Al-Amin itu komponennya 3 Pak. 1, jujur terpercaya. Jangan pernah bohong sekecil apapun dalam hal apapun. Yang kedua, sigma kepuasan. Jadi orang itu akan terpercaya kalau dia memang orangnya jujur, bersih sampai ke hal-hal kecil. Dan yang kedua, orientasinya sigma kepuasan. Jadi ketemu puas, bicara puas, terus puas-puas. Makin banyak titik kepuasan itu makin kredibel.
Dan yang ketiga, inovatif dan solutif. Jadi kalau orang dia terus mengupgrade dirinya dan selalu inovasi baru serta menjadi solusi, sudah dia akan kredibel. Orang tidak jujur, tidak memuaskan, tidak punya inovasi, memang dia akan terkubur begitu. Boleh saya tambahkan sedikit saja? Boleh. Aki memang luar biasa. Dari semua topik diskusinya, keyword, the real keyword of MQ adalah hati. Hati yang bening, hati yang apa, karena hati kelihatannya sudah banyak yang hilang pada saat ini. Dan itu bukan cuma tren Indonesia, bukan tren agama-agama tertentu, saya kira tren universal. Sehingga sekarang salah satu lagu yang menjadi hit di dunia dinyanyikan oleh kelompok Black Eyed Peas, anak-anak muda dengan gaya rap dan sebagainya. Apa judulnya? Where is the heart? Di mana hati itu? Mudah-mudahan malam ini ibu bapak sekalian menemukan hati itu kembali. Dan sekarang Dan pulang besok pagi mulai berbisnis dengan hati. Selamat malam, terima kasih. ya, dan sekarang di Indonesia sudah mulai populer. Lagunya adalah Jagalah Hati. Ya, kalau itu nyari kita jaga, udah ketemu ya. Baik. Terima kasih pemirsa Metro TV dan kami ucapkan terima kasih kepada Hakim dan Bapak Hermawan Kertajaya. Juga tak lupa kami ucapkan kepada manajemen Holbu Televisi atau MKTV yang bekerja sama dengan Metro TV, Magnus NCO dan Grand Hotel Preanger. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita bisa meningkatkan unggul zikir, unggul fikir dan unggul ikhtiar. Hati kita tetap bersih dan bisnis kita lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.